Miracle. Bagaimana jika kukatakan kepadamu bahwa cetak biru keselamatan, misteri kebangkitan, dan rahasia keabadian yang paling agung sesungguhnya tidak tertulis di atas perkamen kuno atau dipahat di dinding kuil, melainkan mengalir hening di dalam sistem sarafmu sendiri. Bagaimana jika Kristus bukanlah sekadar sosok historis yang jauh, melainkan sebuah potensi ilahi, sebuah arus listrik purba yang terlelap di dalam dirimu, menanti panggilan agung untuk bangkit. Selama ribuan tahun, para filsuf, alkemis, dan kaum mistik dari berbagai peradaban berbisik tentang sebuah eliksir surgawi, sebuah esensi suci yang lahir di ruang sunyi di dalam benak, turun melalui tulang punggung bagaikan benih kosmik. Dan jika dimurnikan dengan benar, ia akan berbalik arah untuk menerangi setiap sel tubuh dengan cahayanya. Dalam episode kali ini, kita akan melakukan sebuah ziarah ke dalam diri, menyingkap tabir dari ajaran yang paling tersembunyi, minyak Kristus sejati. Kita akan membongkar bagaimana cairan cerebrospinal, zat yang oleh sains modern hanya dianggap fungsional, sesungguhnya adalah pembawa kode ilahi. Perjalanan turun naiknya di sepanjang tulang punggungmu adalah sebuah drama kosmik, sebuah alkimia suci yang memantulkan kisah kejatuhan roh ke dalam materi, dan kemungkinannya untuk bangkit kembali menuju singgasana kemuliaan di puncak tengkorakmu, Gunung Kalvari yang sejati. Rahayu. Salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Jika jiwa Anda bergetar dengan panggilan ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng pengingat. Karena perjalanan untuk mengingat siapa diri kita yang sejati baru saja dimulai. Mari kita selami anatomi sakral ini. Bagian pertama, peta surga di dalam tubuh. Untuk memahami alkimia agung ini, kita harus terlebih dahulu melihat tubuh kita bukan sebagai mesin biologis, melainkan sebagai bait suci yang hidup. Para leluhur kita memahaminya dengan sempurna. Cairan yang oleh ahli saraf modern disebut cairan cerebrospinal, bagi tradisi spiritual kuno adalah sungai kehidupan gaib. Ia adalah krisma, pengurapan rahasia, atau minyak emas para dewa. Kata Kristus sendiri berasal dari bahasa Yunani Christos, yang artinya yang diurapi. Pertanyaannya bukanlah siapa yang diurapi, melainkan dengan apa dan di mana. Jawabannya ada di dalam bait sucimu sendiri. Setiap siklus bulan, konon, di dalam sebuah ruang tersembunyi di otak yang bernama claustrum, yang secara menarik memiliki akar kata yang sama dengan Santa Claus, pembawa hadiah dari kutub utara, puncak kepala, dihasilkan setetes esensi suci ini. Cairan murni ini kemudian memulai perjalanannya turun dari surga, otak, ke bumi, tubuh bagian bawah. Perjalanan turun ini melintasi sebuah tangga yang terdiri dari 33 ruas tulang belakang. Angka yang syarat makna spiritual, bukan? Tangga Yakub dalam tradisi Ibrani, pilar Jet, sang dewa Osiris di Mesir kuno. Ini adalah simbol perjalanan roh yang menjelma menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Minyak suci ini akhirnya berhenti dan bersemayam di dasar tulang punggung, di sebuah tulang yang oleh para ahli anatomi disebut sakrum. Ini bukan nama sembarangan. Sakrum berarti tulang suci. Disinilah benih Kristus, benih potensi ilahi itu tertidur. Di dalam palungan atau gua suci, di dasar baitmu. Bagian kedua, persimpangan jalan sang jiwa. Kejatuhan atau kebangkitan. Begitu benih emas ini bersemayam di sakrum, jiwa dihadapkan pada sebuah persimpangan fundamental. Disinilah takdirmu sebagai seorang alkemis ditentukan. Jalur pertama adalah jalur ketidaksadaran. Jika hidup dihabiskan untuk mengejar kenikmatan sesaat,
tenggelam dalam dorongan naluriah, amarah, keserakahan, dan hawa nafsu yang tak terkendali, maka minyak suci ini akan terbuang sia-sia. Ia akan dimakan oleh pusat energi bawah, lenyap tanpa pernah memenuhi potensinya. Inilah yang dilambangkan oleh kisah Esau yang menukar hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah. Sebuah potensi agung ditukar dengan kepuasan fana. Namun, ada jalur kedua, jalur sang pencari sadar, jalan sang alkemis. Pada jalur ini minyak suci itu dijaga. Ia tidak dihamburkan, melainkan dilestarikan melalui disiplin spiritual, niat yang murni, dan penguasaan diri. Benih ini tidak hanya dijaga, tetapi juga dimurnikan dan disiapkan untuk menempuh perjalanan pulang. Perjalanan kebangkitan ini bukanlah tentang menekan atau menolak sifat manusiawi kita. Alkimia sejati tidak menolak timah. Ia mentransmutasikannya menjadi emas. Ini adalah tentang mengubah energi dorongan-dorongan dasar menjadi bahan bakar untuk pencerahan. Seni penyulingan timah menjadi emas rohani. Disiplin purba seperti puasa, pernafasan sadar, meditasi mendalam, dan penjagaan energi kreatif. Semuanya memiliki satu tujuan tersembunyi, menjaga dan mengangkat esensi suci ini kembali ke sumbernya. Bagian kelima, jalan praktis sang alkemis, 6 kunci kebangkitan. Pengetahuan ini, jika tidak dipraktikkan, hanyalah lentera tanpa minyak. Ia indah, namun tak mampu menerangi. Maka mari kita sentuh beberapa tuntunan praktis yang diwariskan oleh para bijak, bukan sebagai dogma, melainkan sebagai sarana untuk menyiapkan bait sucimu. Pertama, jaga energi kreatifmu. Kekuatan seksual adalah akar dari kehidupan. Ranjang suci tempat minyak vital ini lahir. Ini bukan tentang penekanan, melainkan penyaluran sadar. Arahkan energi dahsyat ini menuju kreativitas, pelayanan, dan pertumbuhan spiritual. Bila tersebar, ia pudar. Bila terfokus, ia menjadi bahan bakar bagi kebangkitan Kristus di dalam. Kedua, gunakan nafas sebagai tangga suci. Setiap tarikan nafas adalah jembatan antara daging dan roh. Lakukan pernafasan sadar, tarik nafas dalam. Bayangkan pilar cahaya emas naik dari dasar tulang punggung ke puncak kepala. Tahan sejenak, rasakan energi itu berpusat. Lalu hembuskan perlahan, lepaskan semua ketegangan. Lakukan ini setiap pagi dan malam. Ketiga, perlakukan tubuhmu sebagai tanah suci. Apa yang kau makan akan menjadi darahmu, dan darahmu menutrisi minyak mistik ini. Pilih pangan alami yang hidup dan bergetar tinggi. Hindari racun dan makanan olahan. Makan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ini bukan hukuman, melainkan penghormatan pada baitmu. Keempat, rawat lanskap batinmu. Energi tidak bisa mengalir melalui saluran yang tersumbat. Pikiran penuh ketakutan, dendam, dan kepahitan menciptakan simpul-simpul energi. Memaafkan bukanlah untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Setiap luka yang kau ikhlaskan adalah satu simpul yang terlepas, melancarkan jalan bagi pendakian jiwa. Kelima, bermeditasi pada cahaya batin. Lepaskan semua label agama. Bayangkan sesosok wujud cahaya emas yang agung bersemayam di dalam dirimu. Rasakan cahayanya mendaki dari dasar tulang punggung hingga memancar dari mahkotamu. Ini adalah cara untuk mengingat potensi tak terbatas yang ada di dalam. Keenam, jadilah penjaga api yang arif. Sadari ritme energimu. Ada kalanya ia kuat, ada kalanya ia menipis. Saat energi berkurang, kembalilah pada istirahat, air jernih, dan keheningan. Jangan memaksakan diri. Rawat api batin ini dengan hormat, ketekunan, dan cinta kasih pada diri sendiri.
Kebenaran yang baru saja kita gali ini bukanlah takhayul. Ini adalah hikmah abadi yang terselubung dalam perumpamaan di kitab-kitab suci dan tertulis dalam kode biologi tubuhmu sendiri. Drama turunnya Kristus, kematiannya, dan kebangkitannya bukanlah sekadar kisah sejarah. Itu adalah peristiwa batin yang abadi. Sebuah kemungkinan yang terbuka bagi setiap jiwa yang berani menempuh perjalanan ke dalam. Minyak suci itu kini sedang bersemayam di dalam akarmu. Itu adalah anugerah, sekaligus tugas. Pilihan ada di tanganmu, menghamburkannya demi kenikmatan sesaat, atau mempersembahkannya demi kebangkitan agungmu. Rahasia yang dijaga ribuan tahun kini telah terbuka di hadapanmu. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini nyata, melainkan apakah engkau berani membentuk nafas, pikiran, dan pilihan hidupmu untuk menjadi sang perajin bagi kelahiran keduamu sendiri. Sesuatu di dalam dirimu hari ini telah mengingat. Rawatlah api kecil itu. Biarkan ia tumbuh menjadi pilar cahaya yang agung. Rahayu.